البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada juz yang keempat surat Ali Imran. Terakhir kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-143. Naam. Ayo. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-144. Na'am, barakallahu fikum. Yang mana ayat yang ke-144 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sejenis dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Maksudnya sama-sama manusia. Yaitu menyampaikan risalah Rabbnya. Kemudian kalau meninggal Rasul bukan berarti setelahnya boleh murtad, tapi tetap continue di atas agamanya. Karena ketika terjadi perang Uhud, sudah kita lewati pembahasannya, orang-orang kufar mereka mengalami kemenangan hingga setan pun menyebarkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad terbunuh. Dengan itulah banyak orang-orang yang bimbang karena tersebarnya kabar bahwasanya Nabi Muhammad terbunuh di perang Uhud. Akhirnya banyak yang mereka ragu, bimbang, enggak semangat. Namun alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, mereka tetap diberikan rasa semangat. Ada yang terbunuh mati syahid, walaupun istilahnya bisa dikatakan mengalami kekalahan pada perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Na'am. Yang jumlah pasukannya berapa perang Uhud? 700 pasukan dari kaum muslimin. Musuhnya berapa? 3.000 pasukan. Dipimpin oleh siapa musuhnya? Abu Sufyan bin Harb. Namallahul musta'an. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menjelaskan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan rasul seperti rasul yang telah diutus kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya sama-sama manusia. Kemudian apakah jika Nabi Muhammad itu meninggal atau terbunuh, kemudian kalian berbalik arah, membelakangi punggung-punggung kalian, maksudnya itu kalian murtad gitu dengan meninggalnya Rasul. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan tidaklah ada orang yang murtad keluar dari agamanya, melainkan apa? Melainkan akan kembali kejelekan atau akibatnya kepada diri sendiri. Dan tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala justru apa? Akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Naam. Di dalam ayat yang mulia ini ada penyebutan nama Muhammad. Sudah kami lewati berkali-kali penyebutan nama Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim hanya disebutkan pada 4 tempat saja. Pada berapa? 4 tempat saja. 4 tempat tersebut pada surat apa saja? Surat Al-Fatih. Surat Muhammad, surat Ali Imran. Satu lagi surat apa Usama? Al-Ahzab. Paham ya, lafaz Muhammad. Adapun lafaz Ahmad hanya pada satu tempat, pada surat As-Saff. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak yang warid di dalam As-Sunnah. Di antaranya adalah
Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ahmad yang masyhur, ma'ruf Muhammad. Naam. Adapun Thaha, Yasin yang sahih bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya hurufun muqatta'ah saja, huruf-huruf yang terputus dalam artian yang tidak diketahui maknanya oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Thaha, Yasin bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun min jinsir rusulil ladzina qablahu. Tidaklah Nabi Muhammad melainkan beliau adalah utusan yang sejenis dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Yuballighu risalat rabbih, menyampaikan risalah Rabbnya. Afa immata binqidha'i ajalihi, apakah jika dia mati dikarenakan sudah habis ajalnya, au qutila atau terbunuh, kama asya'ahu al-a'da, ini sebagaimana yang sebarkan, digembor-gemborkan oleh musuh-musuh. Itu ketika perang Uhud disebarkan kemana-mana, Nabi Muhammad terbunuh. Memang Rasulullah luka ketika perang Uhud, sempat beliau terlukai tapi enggak meninggal. Tapi dikabarkan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal. Nah, karena di perang Uhud itu ikut campur juga para setan. Paham ya? Sebagaimana perang Badr, kaum muslimin, mukminin dibantu oleh siapa? Para malaikat. Di perang Uhud karena sudah orang kufar menang, para setan pun bantu. Nah, Allahu musta'an, menyebarkan kabar isu yang bohong. Nabi Muhammad terbunuh, sehingga apa? Kaum muslimin goncang saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kekokohan. Nah, barakallahu fikum, untuk bersabar. Kita lihat. Kama asya'ahu al-a'da. Nah, sebagaimana yang disebarkan oleh musuh-musuh, raja'tum an dinikum. Apakah kemudian kalian kembali dari agama kalian, maksudnya murtad, keluar dari agama kalian? Wa taraktum ma ja'akum bihi nabiyyukum, dan kemudian kalian meninggalkan apa yang dibawa oleh nabi kalian? Wa may yarji' minkum an dinihi falan yadurrallahu syai'a. Dan barang siapa yang kembali dari agamanya, dari agama kalian, maksudnya keluar murtad dari agama kalian, niscaya yang seperti itu tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama yadurru nafsah dararan 'aziman. Hanya saja membahayakan dirinya sendiri dengan apa? Bahaya yang besar. Karena kalau murtad balasannya apa sih murtad itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Ayat yang satunya lagi masalah murtad, wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Gitu lafaznya ya. Naam. Artinya apa? Barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, na barakallahu fikum, wa man yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Mereka orang-orang yang hancur amalannya. Naam, hancur amalan dunia dan di akhiratnya. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang penduduk neraka kekal di dalamnya. Wal a'yadu billah, murtad gara-gara satu kerdus Indomie. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, karena sebagian tempat yang dikenal dengan kristenisasi itu mereka menyelenggarakan program membuat masyarakat itu beragama menjadi Kristen. Ya, terutama waktu itu, saat itu yang gempar-gemparnya yang istilahnya terkenal terjadi di daerah Gunung Kidul. Karena kan rawan, istilahnya rawan, bisa dikatakan banyak orang-orang fakir, orang miskin didatangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Pertama kali mungkin dikasih makanan, kasih minuman, bantuan. Lama-lama kalau sudah lunak hatinya, sudah senang gitu, baru dikasih barakallahu fikum artikel-artikel. Lama-lama diajak ke gereja, dibaptis, akhirnya berubah agamanya. Gara-gara awal mulanya ada yang satu kerdus Indomie, ada yang uang, bayangkan itu, murtad, berbahaya sekali, hancur amalannya sudah. Selama 60 tahun dia Islam, misalkan muslim, agamanya Islam, beramal amalan soleh, gara-gara murtad sehari saja hancur semua amalannya itu. Berbeda dengan yang 60 tahun dia kafir. Amalan-amalan rusak semua dia lakukan, amalan kejahatan dia lakukan. Tapi ternyata di usia yang 61 tahun dia tobat, masuk Islam.
Semuanya biidznillah, kalau Islamnya bagus, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Masya Allah. Paham maksudnya ya? Ayo na'am, kita lihat. Na'am. Amma man thabata 'ala al-iman wa syakara rabbah 'ala ni'matil Islam fa innallaha yujzihi ahsanal jaza. Adapun orang yang kokoh di atas iman dan bersyukur terhadap Rabbnya, terhadap nikmat Islam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi dengan balasan yang sebaik-baik balasan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi sesuai dengan kadar amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia amalkan, yang seorang hamba melakukannya. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya balasan tergantung dengan besar kecilnya ujian yang ditimpakan kepada hamba tersebut. Mohon insyaallah, ayo na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, nikmatul Islam, nikmat yang tidak ada duanya sudah. Kalau orang beragama Islam, itu bisa dikatakan dia masih ada jaminan biidznillah keselamatan di akhirat kelak. Tapi kalau enggak beragama Islam walaupun amalannya bagus, menyumbang dana miliaran rupiah atau bahkan yang lebih tinggi dari miliar, triliun, barakallahu fikum, enggak ada nilainya sama sekali. Nanti kelak di akhirat termasuk penduduk api neraka. Walaupun amalannya bagus sekali di dunianya, nyumbang harta sangat besar, kalau ketemu temannya senyum-senyum, paham ya? Tapi dia kafir, enggak ada nilainya sama sekali. Allahul musta'an. Tapi kalau orang yang beragama Islam mati di atas Islam, apalagi diiringi dengan apa? As-sunnah, mati di atas seluruh kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan berkali-kali kalamnya siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Ketika su'ila, beliau ditanya tentang 'anil rajuli mata 'ala sunnah. Orang lelaki yang meninggal di atas sunnah. Kata beliau, man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah, maka dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Nasallaha an yaj'alana minhum. Naam. Berikutnya barakallahu fiikum wa hafizakumullah, ayat yang ke-145. Ayat yang ke-145 ini Allah taala menjelaskan bahwasannya jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati kecuali sudah datang saatnya. Antum berupaya, kita saksikan orang-orang yang ingin bunuh diri, sudah gantung diri enggak mati-mati, sudah menjatuhkan diri dari tingkat 4 enggak mati-mati juga karena belum datang ajalnya. Belum datang ajalnya. Tapi kalau sudah datang ajalnya walaupun tidur di atas kasur yang empuk, selimutan, mati, meninggal dunia. Paham ya? Misalkan sekarang antum senyum-senyum, senyum-senyum, ngobrol, canda. Kalau sudah datang ajalnya, misalkan dalam waktu yang sekejap meninggal, bisa enggak? Bisa. Karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qala Allah taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidaklah ada jiwa yang bernyawa meninggal atau mati kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi enggak ada yang tahu, tidak bisa diprediksikan oleh manusia, diperkirakan oleh manusia itu enggak bisa. Karena al-maut, yang namanya al-maut, tamu yang datang secara tiba-tiba tanpa diundang, tamu yang terakhir. Setelah itu meninggal dunia sudah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita hendaknya mempersiapkan barakallahu fikum amalan-amalan saleh yang nanti tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang ingin segera mendapatkan balasan dunia, niscaya aku akan memberikannya. Dan barang siapa tapi diberikan di dunia saja, di akhirat enggak dapat apa-apa dia. Namun barang siapa yang ingin mendapatkan pahala ganjaran akhirat, niscaya aku akan berikan kepadanya dunia dan akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang itu hidup di dunia hanya mengharapkan dunia, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saksikan orang-orang yang orang kufar atau orang-orang yang mereka penyembah dunia, bagaimana? Kaya raya mereka, mobil 4, gedung, hotel, bangunannya bukan bintang 4 lagi, bintang 7 sudah. Paham ya? Bintang 7. Barakallahu fikum, kira-kira pusing enggak kalau bintang 7? Pusing sudah. Bintang 7 tinggi sudah, enggak bintang 4 lagi. Itu pun apa? Enggak puas-puas. Allah musta'an, bukan bintang 4 lagi, bintang 7 yang terpercaya. Allah musta'an. Yang jelas apa? Yang jelas
Kalau untuk masalah dunia yang dia cari akan diberikan semuanya, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang dicari adalah pahala akhirat, Allah Taala akan berikan dunia dan akhiratnya. Ini menunjukkan bahwasanya kejarlah akhirat, nah barakallahu fikum, dunia akan mendapatkannya. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Paham ya? Akhirat belum tentu dapat. Oleh karena itu ikhwan fiddin, tansapkan di benak-benak kita semuanya, kefakiran, kemiskinan bukan penghalang bagi kita untuk mencari akhirat. Paham ya? Tapi yang sangat disayangkan adalah apa? Adalah kekayaan, dibukakan pintu dunia sehingga kita lalai dengan akhirat. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya kalau seandainya agama dan dunia bisa bersatu. Tapi enggak ada berkahnya. Allah Taala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Mohon insyaallah ya. Jadi enggak perlu khawatir, barakallahu fikum, tenang saja sudah. Rezeki diatur, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Antum jalankan aja kehidupan yang ada ini. Nah, barakallahu fikum, ketika belajar. Suatu ketika nanti berkeluarga. Paham ya? Punya anak enggak masalah. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Percaya enggak Akhi Yusuf? Semakin banyak anaknya, banyak rezekinya. Karena dia harus menyantuni anak yang banyak tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, anak yang banyak 10 misalkan, berarti dia harus mengusahakan mencari untuk menghidupi anak 10 tadi itu. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, menghibur orang-orang yang na barakallahu fikum banyak anaknya atau yang semisalnya. Naam, Rasulullah mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti di hari kiamat. Enggak masalah, barakallahu fikum. Jangan takut, wah Ahlussunnah itu kayak ternak saja. Paham ya? Setiap kepala rumah tangga anaknya 10, 7, 8. Kita katakan alhamdulillah. Kaya. Paham ya? Mereka anaknya 2 dapat kebingungan. Anaknya 2 aja gajinya udah jutaan, bingung. Ini bagaimana? Nanti bagaimana? Ahlussunnah masyaallah. Anaknya 10, anaknya 5, anaknya 8 karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Tenang sudah. Paham ya? Mobil enggak punya, motor pun masih hutang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sawah pun juga enggak punya, tapi karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan, tenang hatinya. Paham ya? Seperti antum, sekarang antum di sini enggak ada yang gaji. Paham ya? Walaupun seandainya ada yang dapat kiriman per bulan sekian, paham ya? Itu pun digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat misalkan, seperti itu. Tapi kalau duduk kemudian gaji enggak ada. Oleh karena itu ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, ini perlu kita perhatikan baik-baik ayat yang sangat mulia ini. Allah Taala menyatakan wasanajzis syakirin, dan kami akan membalasi orang-orang yang syukur. Orang yang bersyukur akan dibalasi Allah Taala. Dibalasi dengan apa? Nikmat yang berlimpah-limpah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang simple, pendek, padat dihafal. La in syakartum la azidannakum. Percaya dengan ayat itu atau tidak antum? Percaya, harus percaya. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat lagi. Ini kita rasakan, antum merasakan juga. Kalau antum semakin bersyukur dengan nikmat yang ada di hadapan antum, ditambah lagi. Tapi kalau kurang terus, wah cuma sedikit ya, cuma sedikit, ya kurang-kurang terus. Tapi kalau sedikit itu antum anggap cukup. Paham belum nih? Sesuatu yang sedikit di hadapan kita syukuri alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah. Paham ya? Nanti ditambah lagi. Paham ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang sedikit enggak disyukuri, hilang. Tahu itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat pada kalian, kata Allah Taala. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Jadi asyukru sababun min asbab ziyadatul ni'am. Syukur itu merupakan salah satu sebab bertambahnya kenikmatan. Kenikmatan yang sedikit kita syukuri, akan ditambah lagi. Apa maksudnya ya? Kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Paham ya? Dikirim per bulan 50.000, alhamdulillah. Nanti ngirimnya berikutnya 100.000. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, syukuri lagi alhamdulillah, berikutnya lagi 150. Ditambah terus karena bersyukur. Tapi kalau dikirim 50.000 dah, wah masa cuma 50.000, malah enggak dikirim nanti. Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nikmat yang sedikit disyukuri. Nikmat yang sedikit disyukuri, barakallahu fikum. Yang dapat kiriman alhamdulillah, yang enggak dapat kiriman pun juga bersyukur. Akan ditambah nanti. Apa maksudnya? Keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mati insyaallah bismillah. Paham ya? Kalau belum apa datang
ajalnya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala al-mufassirun asbahumullah lan yamuta ahadun illa biidnillahi wa qadarih. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dengan seizin Allah dan takdirnya. Wa hatta yastawfiyal muddah allati qaddaraha Allahu lahu. Hingga sempurna waktu yang Allah Taala tetapkan padanya. Ada yang antum saksikan ketika orang meninggal dunia, ada yang umurnya usianya panjang, ada yang usianya masih muda, remaja, ABG, anak kecil, macam-macam. Karena sudah datang ajalnya. Tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun, Masya Allah. Jadi enggak perlu lagi kita bingung-bingung, kok mati ya, kok meninggal ya. Kita katakan qadarullah masyafa'al. Sudah tetapkan semuanya, barakallahu fiikum. Naam. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang justru apa? Ana mau bunuh diri biar menyegerakan takdir Allah. Itu keliru. Bunuh diri itu bukan menyegerakan takdir Allah. Paham ya? Dia mati bunuh diri itu takdir Allah. Paham ya? Nah, jadi dia mati pun juga takdirnya juga. Bukan maksudnya menyegerakan takdir Allah, enggak bisa menyegerakan. Buktinya banyak orang yang mencoba bunuh diri tapi enggak mati. Sudah beli baygon campur apa? Budrek. Ya, diaduk gitu, diminum sama dia habis 1 gelas sudah. Enggak mati juga. Cuman mencicil. Mencicil itu maksudnya kejang-kejang gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dirawat cuma 4 hari, pulang sembuh. Mana enggak mati juga. Belum datang ajalnya. Paham ya? Orang yang tenang, santai, ngobrol biasa, besok sudah enggak senyum lagi, meninggal dunia. Datang ajalnya. Apa itu maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita merasa anak mau hidup panjang lah. Itu harapan yang bagus selama amalnya bagus. Paham itu ya? Cuman takdir dengan Allah Subhanahu wa taala. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kami jumpai pernah suatu ketika orang tua, nah masih bisa jalan dia, tak tanya umurnya berapa, Pak? Umurnya kalau sekarang 120 katanya. Orang tua dia. Pernah mengalami peperangan-peperangan zaman-zaman penjajahan katanya. Ya kita doakan semoga panjang umur dan baik amalannya, Mbah, gitu misalkan. Yang lewat aja. Nah, setelah itu anak enggak ngelihat lagi, cuman yang jelas usia sampai 120 itu ada gitu loh. Paham ya? Nah, kurang lebihnya 120 kalau enggak salah waktu itu anak nanya langsung sama orang tua tersebut. Paham ya? Jadi ada yang usianya memang lebih dari 100, ada yang usianya masih muda pun sudah meninggal dunia. Paham itu ya? Karena kalau secara globalnya usia umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Rasulullah sabdakan apa? Bain sittin ila sab'in wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Nah, artinya apa? A'maru ummati, umur umatku ma baina sittin ila sab'in. Antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70. Paham ya? Nah, usia kita berapa sekarang? Usia antum berapa? 14. Masih muda. Paham ya? Antum berapa? 15. 13. Masih muda sekali. Paham ya? Adapun kita sudah 30 tahun lebih. Paham ya? Tapi insyaallah masih muda juga ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita diberkahi karena Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sayyi'a amaluh. Sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya itu jelek pula amalannya. Antum saksikan orang-orang pinggir jalan itu, semakin tua enggak semakin bagus, semakin nakal, semakin preman, rambutnya dimerah putih. Paham ya? Bukan merah, merah putih. Paham ya? Banyak gaya intinya, sudah semakin tua, seharusnya sadar. Nah, orang lewat loh namanya Ibrahim akhirnya bro gitu. Paham ya? Bagaimana bro? Padahal ini Ibrahim namanya. Seharusnya kan kafaluk ya Ibrahim. Nah, orang nakal banyak seperti itu. Dipleset-plesetkan gitu ya. Namanya Ibrahim, Ahlus Sunnah, saudara kita, teman kita manggilnya bagaimana bro? Ibrahim namanya. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Yang jelas semoga kita semakin ke depan semakin bagus barakallahu fikum, kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, karena ini kematian tidak bisa diprediksikan oleh prediksi manusia. Kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah kataballahu dzalika kitaban muaqqata. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pada waktu-waktunya. La yataqaddam ala ajalihi wa la yata'akhkhar. Yang tidak bisa mendahului ajalnya, tidak pula mengakhirkan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, enggak ada seorang pun
Yang bisa menyegerakan tidak pula apa? Na'am barakallahu fikum menunda. Kemudian juga firman Allah Ta'ala apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, lari malah didatangi. Paham ya? Artinya apa? Katakanlah kematian yang kalian lari darinya, justru kematian itu mendatangi kalian. Antum lari, dihadang di depannya. Lari naik motor di depannya truk misalnya, tabrak sudah meninggal. Takdirnya barakallahu fikum. Maksudnya enggak bisa lari dari kematian. Sembunyi di bawah selimut, di bawah kolong jembatan, di bawah istana yang sangat megah, tetap kematian akan mendatangi kalian semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Na'am, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ini ayat yang pendek, simpel, padat dihafal. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti kematian menghampiri kalian. Menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah dan kuat. Enggak bisa orang lari dari kematian. Nah, Allah musta'an. Sekuat apapun berbelanya, push up, sit up, lari maraton, paham ya? Tapi suatu ketika dia akan mati, akan meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Dan kita buktikan saja orang-orang yang kuat olahraganya, yang jauh dari ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah, mendatangi masjid yang jaraknya cuma 1 meter enggak kuat. Kuat enggak kira-kira? Enggak kuat, malas sekali. Padahal rumahnya dekat dengan masjid tersebut. Tapi kalau barbalan enggak usah tanya sudah. Larinya bukan lari yang pelan, maraton. Tahu lari maraton antum? Mau lari yang kencang sekali itu. Paham ya? Nah, tapi datangi masjid cuma 1 meter enggak kuat. Enggak kuat dia. 1 meter aja. Karena lemah imannya tadi, Allah musta'an. Tapi orang yang santai, tenang, push up pun 2 kali enggak kuat misalkan, tapi imannya kuat, Masya Allah. Adzan pertama dibangunin langsung bismillah, wudu. Paham ya? Langsung apa? Salat malam misalkan, kuat. Paham ya? Imannya dikuatkan, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa man yatlub bi amalihi 'aradad dunya, ingat-ingat. Bacaan arad ada 3 kemarin, aradun, irdun, sama apa? Ardun. Nah, diulangi bedanya apa maknanya kemarin? Antum bisa ngulangi bedanya? Aradun, irdun, sama ardun. Ingat enggak antum? Kalau ingat sebutkan, kalau ingat yang lainnya. Antum mesti ingat? Ayo sebutkan. Aradun apa? Ya bi'udinahu bi'aradin ad-dunya. Bagian sedikit, juz'un qalil. Terus ardun luas. Irdun kehormatan. Pantunnya apa masalah ird itu? Antum? Pantunnya apa? Naam. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Artinya apa, Abdurrahman? Apabila seorang itu tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara jelek, semua pakaian yang dia pakai itu nampak bagus. Walaupun pakaiannya bekas, tapi karena dia itu orangnya menjaga kehormatannya, dilihat orang bagus. Artinya seperti itu maksudnya. Naam. Ini sekedar apa? Faedah mengenai lafaz ain ra dha. Paham ya? Ini bisa dibaca aradun, irdun, ardun. Kalau aradun bagian sedikit. Paham ya? Juz'un qalil. Tapi kalau irdun kehormatan. Kalau ardun luas. Mafhum insyaallah ahli shaf? Ayo na'am kita lihat. Wa man yatlubu bi amalihi aradud dunya. Barang siapa yang mencari dengan amalannya ada keinginan sedikit daripada dunia, nu'tihi ma qasamnahu lahu min rizqin. Kami pun akan berikan kepadanya apa yang sudah kami bagikan untuknya. Nah, barakallahu fikum berupa rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya apa? Kami sudah bagi-bagi bagian mereka, ma'isyah mereka di dalam kehidupan dunia. Paham itu ya? Jadi jangan sampai kita melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak seperti itu? Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sumber ketenangan hati, dan orang yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta matanya. Di dunianya dia bisa melihat, Masya Allah. Tapi di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena dia di dunianya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dia ingat. Ini jerih payahku sendiri, kerjaanku sendiri, enggak ada keterkaitan dengan yang lainnya. Padahal rezeki mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun,
Qarun, itu mereka sombong dengan kekayaan yang ada pada diri mereka. Padahal nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam, ayat yang sangat mulia dalam surat Thaha. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Al-Qur'anul Karim atau yang lainnya, niscaya kami bangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan apa? Niscaya dia apa? Akan mengalami kehidupan yang sempit, ma'isyahnya sempit. Kurang terus, enggak pernah cukup. Sudah gajinya 1 M 1 pekan masih kurang, pengennya 2 M. Karena apa? Enggak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Artinya apa? Seperti itu pula lah. Dulu ketika datang ayat kami, kalian justru apa? Justru melupakan, meninggalkannya. Pada hari ini pula pun kalian aku tinggalkan. Bukan kami lupakannya, karena Allah Ta'ala dibersihkan sifat lupa. Sudah kita lewati an-nisyan. An-nisyan itu maknanya ada 2. Apa Fajri? Apa? Nah, at-tark wa dhuhul aql. Jadi nisyan itu ada 2 makna. Nisyan yang maknanya lupa, hilang akal, itu disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nisyan yang maknanya meninggalkan. Nah, di sini kadzalikal yauma tunsa. Ayat tutrak, ditinggalkan. Bukan dilupakan, karena untuk lupa Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu enggak pernah lupa. Paham maksudnya ya? Jadi kan nanti kalau antum jumpai kok ini nisyan, bagaimana ini Allah Taala berarti lupa? Kita katakan nisyan kalau dinisbahkan kepada Allah Taala maknanya apa tadi? At-tark, meninggalkan. Tapi kalau dinisbahkan kepada makhluk maknanya lupa. Makhluk memang banyak lupanya, ya enggak? Seperti itu. Nah, kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Wala hadzalahu fil akhirah, dia enggak punya bagian lagi di akhirat, sudah diberikan di dunia semuanya. Wa man yatlub bi 'amalihi al-jazaa'a minallah fil akhirah numnihuhu ma talabahu. Dan barang siapa yang meminta, mencari dengan amalannya itu balasan kelak dari Allah Taala di akhirat, niscaya kami akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Bayangkan. Nah, dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Oleh karena itu doa yang sangat bagus, jangan lupa Rasulullah sering mengulang-ulangnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini apa? Atina fid dunya hasanah, kebaikan. Kebaikan di sini mencakup semuanya. Kebaikan dunia berupa makanan, minuman, istri yang salehah. Karena ada yang menafsirkan al-hasanah ay al-mar'atu salihah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bahwasanya kebaikan di situ adalah wanita yang salehah. Wanita yang salihah. Yang mana wanita salihah adalah sebaik-baik apa? Perhiasan dunia. Enggak perlu antum beli ke toko emas. Intinya istri dah salihah, bagus, baik, masyaallah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia perempuan yang salihah, wanita yang salihah. Walaupun parasnya enggak terlalu cantik, tapi dia setia, taat dengan suaminya, mengikuti ajaran syariat Allah dan Rasulnya, akan nampak cantik. Tapi kalau dia misalkan wajahnya seperti artis Korea, misalkan ya, tapi akhlaknya buruk, jelek, sama suaminya enggak paham akan hak suami, berani bantah, pulang kerja malah apa? Malah digertak-gertak suaminya. Ini enggak akan nampak cantik di hadapan suami tersebut. Paham ya? Wanita salihah, barakallahu fikum, bukan dilihat dari parasnya wajahnya, tapi dilihat dari agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadah. Nah, taribat yadah artinya apa? Pilihlah wanita yang paling bagus agamanya, kamu akan beruntung. Walaupun makna globalnya berdebu tanganmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kamu akan melihat kondisi-kondisi istilahnya kekurangan atau terkadang istilahnya barakallahu fikum enggak punya barang, tapi akan tenang hatinya karena agama yang bagus tadi itu. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ini
Kalau yang diinginkan balasan di akhirat, Allah Ta'ala akan memberikannya. Wa nu'tihi jazaahu wafiran ma'amalahu fid dunya min rizqin maksum, masyaallah. Dan Allah Ta'ala akan berikan balasannya yang sempurna. Bersamaan di dunia sudah dikasih rezeki yang dibagi. Di dunia sudah dapat, di akhirat juga dapat. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Fa hadza qad syakarana bi ta'atihi, maka orang ini sungguh dia telah bersyukur kepada kami dengan mentaatinya. Wa na'am barakallahu fikum wa jihadihi, dan juga jihadnya, wa sanajidis syakirina khaira, dan kami pun akan membalasi orang-orang yang bersyukur dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang bersyukur itu tidak ada apa barakallahu fikum ruginya. Bersyukur semakin ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah, menyayangi orang-orang yang bersyukur, menyayangi orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang segera dan banyak bertobat, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.